Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, Hanisara, oh, hadir. Arif, oh iya Arif. Emma, oh, nggak denger ya? Ya. Dian, hadir. Dinda, hadir. Rahma, Indra. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alat tulisnya tolong dipersiapkan dahulu ya. Oke, jadi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Jadi Ibu harap kalian dapat memahami dan menganalisis bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia, dan bagaimana faktor-faktor penyebarannya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu karakteristik bioma di dunia, yang kedua persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia, dan yang ketiga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Oke, jadi dalam kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan tugas kelompok bagi kalian untuk didiskusikan bersama nanti ya. Sebelum masuk ke tugas, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Masuk materi yang pertama ya. Materi yang pertama itu mengenai karakteristik bioma yang ada di dunia. Nah, bioma yang ada di dunia itu banyak. Salah satunya yang pertama itu hutan hujan. Hutan hujan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu hutan hujan tropis yang berada di wilayah beriklim tropis, dan yang kedua itu merupakan hutan hujan beriklim sedang yang berada di wilayah yang beriklim sedang. Nah, yang pertama ini hutan hujan tropis itu berada di wilayah Asia, kemudian Afrika dan Amerika Selatan. Nah, untuk hutan hujan beriklim sedang berada di wilayah Kanada, kemudian Eropa dan Asia bagian utara. Oke, dan bioma yang kedua itu merupakan hutan gugur. Nah, seperti namanya, itu adalah hutan gugur pasti di wilayah yang memiliki iklim 4 musim, yaitu musim gugur. Oke, salah satunya itu yang berada di Jepang dan Korea. Nah, yang ketiga merupakan padang rumput. Padang rumput itu seperti hutan hujan tropis. Ada padang rumput tropis dan ada padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini didominasi oleh semak belukar dan rumput. Kebanyakan itu padang rumput itu berada di Afrika bagian utara, kemudian Amerika Serikat, kemudian ada Greenland. Yang ketiga adalah gurun. Gurun itu berada di wilayah yang sangat panas dan gersang ya. Nah, gurun itu tersebar di wilayah Afrika, kemudian Asia bagian selatan, dan Asia bagian barat. Oke, bioma selanjutnya adalah tundra. Tundra merupakan bioma yang didominasi oleh rumput dan lumut yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan lembab. Nah, untuk tundra itu sendiri berada di wilayah Antartika, Amerika bagian utara, Kanada, dan daerah yang beriklim dingin. Kemudian bioma selanjutnya adalah taiga. Taiga itu sendiri merupakan bioma yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun jarum atau paku-pakuan. Nah, untuk taiga itu merupakan bioma yang tumbuh di daerah Rusia bagian utara, kemudian Siberia dan Kanada. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Bagaimana? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, merupakan fauna yang ada di dunia.
Oke, kita masuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah persebaran fauna di dunia. Nah, kawasan yang pertama adalah kawasan Palearktik. Kawasan Palearktik itu didominasi oleh hewan-hewan herbivora seperti kambing, sapi, kemudian panda dan lain sebagainya. Kemudian wilayah Palearktik sudah digambarkan di sini berada di wilayah Asia bagian utara seperti Rusia, kemudian ada Eropa, kemudian ada Afrika bagian utara. Nah, kemudian yang kedua adalah kawasan neotropik. Nah, neotropik itu berada di sini ya. Neotropik itu berada di wilayah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Oke, neotropik itu sendiri hewan-hewannya itu berupa piranha, anaconda, terus kemudian masih banyak lagi. Kemudian adalah oriental. Nah, oriental itu adalah sebagian Indonesia juga ikut. Nah, itu kebanyakan di wilayah Asia. Nah, seperti ada India, kemudian Sri Lanka, kemudian Indonesia, Malaysia, kemudian ada Filipina dan Indochina di sini. Cina bagian selatan. Nah, kemudian kawasan selanjutnya adalah kawasan Nearktik ya. Kawasan Nearktik ini seperti digambar berada di wilayah Amerika Serikat atau Amerika Utara, kemudian ada di Kanada, kemudian ada di Meksiko. Nah, ciri khas wilayah Nearktik itu memiliki hewan pengerat dan karnivora seperti anjing, tupai, tikus, terus kemudian ada kelinci juga. Nah, kemudian hewan selanjutnya adalah Ethiopian. Nah, Ethiopian itu berada di Afrika bagian selatan. Hewan-hewannya itu seperti ada kuda Nil, zebra, singa, kemudian jerapah dan sebagainya. Kemudian Asia bagian barat juga ikut ya. Kemudian ada wilayah Australian. Nah, Australian seperti namanya itu berada di wilayah benua Australia. Selain itu, wilayah Indonesia juga masuk seperti ada di Papua. Hewan-hewannya itu didominasi oleh hewan yang berkantong atau dengan burung warna-warni ya. Seperti kanguru, terus ada kasuari, ada cendrawasih dan sebagainya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, Ibu yang akan bertanya ya. Jadi kan kita sudah mempelajari berbagai flora dan fauna yang berada di dunia maupun di Indonesia. Nah, dari sini kita akan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di dunia menyebar. Nah, pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia? Yang bisa, boleh angkat tangan. Oke, jawaban Emma benar ya. Jadi Emma sudah menyebutkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia. Sudah menyebutkan poin-poinnya, inti-intinya. Oke, sekarang Ibu meluruskannya ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia itu ada 5. Yang pertama itu iklim. Iklim merupakan faktor pendukung kehidupan flora dan fauna. Jadi seperti beruang kutub itu tidak bisa hidup di wilayah yang beriklim panas seperti gurun, dan kemudian kaktus itu tidak bisa hidup di wilayah yang beriklim kutub ya, di bagian utara. Kemudian yang kedua adalah kondisi fisik muka bumi. Jadi kondisi fisik muka bumi itu menjadi faktor pendukung dan penghambat persebaran flora dan fauna. Untuk daerah yang memiliki pegunungan yang tinggi itu menjadi faktor penghambat persebaran fauna. Nah, untuk seperti lautan itu menjadi faktor perantara atau sarana untuk persebaran fauna. Yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat merupakan seleksi alam. Seleksi alam itu merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan makhluk hidup untuk bertahan dari predator dan perubahan alam. Yang terakhir adalah makanan. Faktor ketersediaan makanan itu menentukan keberadaan makhluk hidup. Nah, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Buat kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa flora dan fauna di dunia itu tersebar oleh berbagai faktor, mulai dari faktor alam, faktor iklim, dan sebagainya. Jadi, melalui materi kita hari ini,
kita dapat mengambil nilai bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh merusak lingkungan, terus kemudian kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, karena waktu sudah habis, Ibu akan mengakhirinya ya. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Jadi, setiap anggota kelompok itu ada sekitar 5-6 orang ya. Nah, pembagiannya Ibu serahkan kepada kalian. Tugasnya itu, buatlah peta persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Ibu beri waktu sampai pertemuan minggu depan. Oke. Jelaskan. Jika ada yang ditanyakan bisa bertanya ke Ibu ya. Oke. Jadi karena waktu sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Oke. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.